Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur tiada henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat memperbaiki amal-amal kita. Kemudian kita juga dihadirkan di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah pun memudahkan langkah kaki kita untuk berada di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini pasti kita tidak terlepas dari yang namanya muamalah. Bahkan dari 24 jam yang Allah jatahkan buat kita semua. Dalam urusan-urusan muamalah mungkin dan kadang melebihi daripada waktu ibadah. Waktu ibadah mungkin hanya sekian jam. Dari 5 waktu sholat, kemudian juga ditambah ibadah-ibadah sunnah lainnya, tilawatil Quran dan lain sebagainya. Dari beberapa waktu itu porsi daripada muamalah atau hubungan antar sesama manusia itu terkadang lebih besar. Tetapi pemahaman-pemahaman tentang muamalah di sini belum secara menyeluruh sebagaimana praktek-praktek ibadah disampaikan. Oleh karena itulah pada kesempatan di malam hari ini kita ingin mengetengahkan persoalan-persoalan muamalah yang mungkin lekat dengan keseharian kita, yang mungkin juga terjadi terhadap diri kita. Dan insya Allah ajaran-ajaran Islam adalah ajaran yang komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Dan di dalam persoalan-persoalan muamalah, karena muamalah ini kian hari kian berkembang, Pak, yang mungkin tidak terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata muncul persoalan-persoalan itu di zaman sekarang. Oleh karena itulah ayat Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya saja. Jadi hikmah tersendiri kenapa Allah hanya menyebutkan prinsip dasar dari persoalan-persoalan muamalah, atau juga pokok-pokok saja dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang persoalan-persoalan muamalah ini kian hari kian berkembang terus. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah turunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan semuanya telah komplit. Dan dalam firman-Nya surah An-Nahl misalnya ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'.
dan telah kami turunkan Al-Quran menjadi tibyan, penjelas terhadap apa? Likulli syai, terhadap segala sesuatu. Jadi Al-Quran tidak hanya menjelaskan kepada kita bagaimana ibadah kepada Allah, tetapi juga di dalam persoalan hubungan antar sesama manusia. Kalau dulu mungkin dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi hubungan antar sesama manusia hanya dalam persoalan munakahat, pernikahan, kemudian waris, atau mungkin juga hibah dan lain sebagainya. Tapi saat ini persoalan-persoalan muamalah kian hari kian berkembang. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim tidak bisa hanya memilah-milih dalam persoalan-persoalan apa saja yang boleh kita ambil atau juga laksanakan, sementara yang lain kita tinggalkan. Padahal Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dalam artian kita tidak dikatakan sebagai seorang muslim atau muslimah yang sempurna kalau kita hanya memilah-milih saja. Dalam persoalan ibadah kita laksanakan, sementara di dalam persoalan-persoalan muamalah kita tinggalkan. Bahkan peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengindahkan aturan-aturan pokok di dalam muamalah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk pasar Madinah, pada saat itu Rasul melihat ada tumpukan makanan yang bagus. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau, mencelupkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau mendapati ada sesuatu yang cacat bahasanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai penjual atau pedagang? Lalu pedagang tadi pun berkilah, "Asabathus sama ya Rasul." Makanan ini kemarin kena hujan wahai Rasul. Maka itu yang basah ulun andak di bawah. Kemudian apa kata Rasul? Letakkan yang cacat atau yang basah di atas. Kayyarahun nas, agar orang-orang atau pembeli itu tahu. Kemudian Rasul menimpali peringatan Rasul kepada kita. Apa kata Rasul? Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang dia menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Jadi sampai begitu kerasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Betul, mungkin dalam ibadahnya dia rajin, tapi kalau dalam persoalan muamalah hubungan antar sesama manusia itu tidak benar, maka tentu ini juga bukanlah dikatakan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang terhadap manusia satu zaman, la yubalul mar ma akhadha minhu, yang orang itu tidak lagi memperdulikan, Pak, apa yang dimakannya, apa yang diambilnya, apa yang dinikmatinya, aminal halal aminal haram, apakah itu dari yang halal atau yang haram, Pak. Kita mengenal sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga khalifah yang pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Betapa zuhudnya. Jadi zuhud itu bukan kada hendak harta, Pak. Semua kita pasti menginginkan harta. Maka itu kenapa harta itu dalam bahasa Arab disebut dengan malun atau amwalun. Karena hati manusia pasti condong kepada yang namanya harta. Jadi zuhud itu, yang dinamakan dengan zuhud itu bukan kita menolak akan harta, bukan kita tidak mau akan harta. Tetapi menurut para ulama yang dinamakan dengan zuhud itu adalah dia mampu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam suatu perjalanan datang ke rumah, telah tersedia suguhan minuman di atas meja beliau. Kemudian beliau pun meminum minuman yang telah disuguhkan oleh pembantunya. Kemudian pembantunya bertanya,
wahai Tuan, biasanya Tuan bertanya terlebih dahulu dari mana makanan atau minuman yang saya suguhkan. Tetapi pada hari ini Tuan langsung meminum minuman tersebut. Kemudian barulah sadar Abu Bakar. Lalu beliau pun bertanya, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Kemudian pembantunya berkata, aku dapatkan makanan ini dari hasil uang yang tadi ketika aku ke pasar diberi oleh kenalanku dulu. Sebelum aku masuk Islam dulu pernah menambah bahasanya, menjampi-jampi seseorang. Nah ketika tadi di pasar aku ketemu dengannya, sudah lama berpisah. Pada saat di pasar tadi ketemu dan dia memberikan uang kepadaku. Padahal pemberian nih Pak, ya jelas-jelas kalau pemberian itu kan halal Pak. Kita tidak perlu bertanya dari mana orang itu mendapatkan uang. Yang penting kalau kita menerima hadiah kan halal bagi kita. Misalnya kita bertamu nih ke rumah seseorang, entah dia raja perampok kah misalnya, entah dia adalah pelaku riba. Ketika kita bertamu ke rumahnya disuguhkan minuman misalnya Pak, minuman di hadapan kita, maka sesungguhnya minuman itu adalah halal bagi kita. Karena apa? Itu pemberian. Jadi kita tidak perlu menanyakan dari mana engkau dapatkan minuman ini. Bisa ditempeleng sidin Pak. Betakun-takun jadi sidin ikam kada percayakah terhadapku. Sehingga dalam hal ini tentunya kita husnuzon. Bisa jadi memang walaupun beliau adalah raja perampok atau misalnya pelaku riba, minuman atau makanan yang disuguhkan untuk kita itu bukan berasal dari harta yang haram. Bisa jadi ini adalah dari harta beliau yang lain yang halal. Sehingga pada saat itu tidak perlu kita bertanya dari mana asal makanan tersebut. Tetapi setelah mendengar penjelasan daripada pembantunya tadi, bahwa minuman yang disuguhkan itu adalah berasal dari uang yang didapatkan dari hasil menjampi-jampi di masa jahiliyah dulu. Maka pada saat itu Abu Bakar pun langsung mengorek daripada mulut beliau untuk mengeluarkan makanan atau minuman yang telah beliau minum. Jadi pada saat itu beliau pun langsung mengorek makanan itu dari mulut beliau. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, demi Allah kata beliau, kalau seandainya makanan itu harus dikeluarkan dengan nyawaku, maka pasti aku akan mengeluarkannya juga. Jadi demi makanan yang haram itu ingin dikeluarkan oleh Abu Bakar, sampai-sampai Abu Bakar itu mengorek mulutnya supaya minuman yang telah beliau minum itu keluar Pak. Saking hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin juga pernah pian mendengar ada cerita seorang pemuda suatu ketika pergi ke sebuah kawasan di Damaskus, yang pada saat itu pemuda tadi ingin berguru karena di masa jahiliyah dulu dia adalah pendosa. Dia ingin bertaubat lalu mencari seorang syekh atau juga guru agar dia bisa memperbaiki masa kelamnya di masa yang lalu. Kemudian dia bertemu dengan seorang syekh di sebuah masjid, lalu dia menyatakan keinginannya bahwasanya dia ingin berguru. Kemudian kata syekh tadi silahkan. Kemudian pemuda tadi pun berkata, karena aku tidak memiliki famili atau juga keluarga di sini, aku ingin numpang hidup bersama denganmu. Silahkan kata syekh tadi, kalau kau ingin dan bersabar di sini. Akhirnya pemuda tadi pun hidup bersama syekhnya. Hari demi hari dilewati. Kadang-kadang ada makanan mereka makan, tapi ketika tidak ada makanan mereka hanya menikmati beberapa butir kurma ketika berpuasa, ketika berbuka puasa atau juga sahur, dan beberapa teguk air. Sampai suatu ketika pada saat itu sudah 3 hari 3 malam Pak, yang dimakan hanya beberapa butir kurma dan beberapa teguk air. Akhirnya setan pun menggoda si laki-laki tadi agar dia mencari makanan. Barangkali ada tetangga-tetangga yang memiliki makanan untuk dicuri. Akhirnya saking laparnya pemuda tadi, dia pun naik ke atas perumahan dari penduduk. Kemudian dia mencari-cari mana di antara rumah yang memiliki makanan. Akhirnya sampailah dia di sebuah rumah yang pada saat itu tercium bau yang sangat harum. Rupanya tuan rumah sedang
memasak bajinjan atau juga terong. Kemudian dia pun mendekati asal makanan tadi, kebetulan tuan rumahnya tidak ada. Pada saat itu pemuda tadi ingin mencicipi barang sedikit sebelum dia bawa ke masjid kembali ke tempatnya. Pada saat dia cicipi, barulah dia tersadar bahwasanya itu adalah perbuatan haram. Maka ketika itu dia langsung memuntahkan makanan yang telah dimakannya tadi walaupun hanya sedikit. Akhirnya pemuda tadi pun kembali ke tempatnya, kembali ke masjid. Pada saat itu rupanya Syekh sedang kedatangan 2 orang tamu. Ada orang tua yang membawa anak perempuannya. Sang tamu mengutarakan maksudnya bahwa dia ingin menikahkan anak perempuannya yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Seorang yang kaya raya, dia telah habis masa iddahnya anak perempuan tadi, maka dia ingin mencari jodoh buat anaknya. Akhirnya Syekh tadi pun berpikir siapa kira-kira yang mau dijodohkan dengan anak tamu ini. Tertujulah pikiran Syekh tadi kepada seorang pemuda tadi yang sedang duduk di pojok masjid. Dia pun memanggil, "Ya bunaya, wahai anakku ke sini. Apakah engkau ingin menikah?" Kemudian pemuda tadi pun tersipu-sipu malu hanya diam. Untuk kedua kalinya ditanyakan, diam lagi. Untuk ketiga kalinya ditanyakan. Kemudian barulah pemuda tadi menjawab, "Ya Syekh, saya di sini hanya numpang bersama dirimu. Bagaimana nanti aku akan memberikan nafkah untuknya jikalau aku menikahinya?" Kemudian Syekh tadi berkata, "Tidak perlu engkau risau, tidak perlu engkau resah wahai pemuda, karena sesungguhnya engkau akan aku nikahkan dengan seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya yang kaya raya, yang memiliki banyak harta." Akhirnya pernikahan, rukun daripada pernikahan terpenuhi, ada 2 mempelai, kemudian setelah itu wali, kemudian setelah itu dilakukanlah ijab kabul. Kemudian pada saat itulah sang wanita tadi membawa pulang suaminya. "Wahai suamiku, mari sama-sama kita pulang ke rumah." Sampai di rumah, betapa kagetnya Pak. Terkejutnya laki-laki tadi, rupanya rumah wanita ini adalah rumah yang barusan dimasukinya tadi. Yang dia ingin mencuri makanan di dapur. Pada saat itu dak-dikduk hatinya Pak. Kata istrinya, "Wahai suamiku, tunggulah sebentar, duduklah di sini. Aku ingin menyuguhkan makanan terbaik untukmu. Karena tadi aku sudah memasak makanan. Karena aku dengar engkau sudah 3 hari 3 malam tidak makan." Akhirnya sang istri pun ke dapur. Betapa terkejutnya, ternyata masakan tadi sudah terbuka Pak. Terbuka, dia pun berteriak, memanggil suaminya, "Ada apa wahai istriku?" Ternyata makanan yang kita masak tadi, ada pencuri yang masuk ke sini ingin mencuri makanan itu. Kalau kita mungkin kadang mengaku Pak, kita pasti menutup-tutupi. Tetapi betapa besarnya hati pemuda tadi, dia pun berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya yang barusan masuk ke sini ingin mencuri makanan yang engkau masak ini adalah diriku. Tetapi aku tidak jadi untuk mencuri makanan ini hanya karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang aku cicipi tadi." Nah itu masih ada bekas makanan yang aku sudah muntahkan tadi. Apa jawab istri yang bijaksana Pak? Kalau wanita yang tidak bijaksana mungkin langsung mengusir Pak, "Ikam ini menjauh aja sudah dari sini, sudah mencuri makanan di sini." Tetapi apa kata seorang istri yang bijaksana? Kata istrinya, "Wahai suamiku, sesungguhnya secuil terong yang telah engkau muntahkan karena takut kepada Allah, yang itu adalah dari sesuatu yang haram, sekarang telah Allah gantikan dengan seluruh terongnya. Sekarang telah Allah gantikan dengan tempat memasak terongnya. Bahkan sekarang telah Allah gantikan dengan orang yang telah memasak terongnya untukmu." Lalu kita mengingat hadis Nabi SAW, "Man taraka syai' illa abdala khairan minhu." Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram, maka niscaya Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Nah Bapak Ibu hati wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hal ini memang dalam perkara-perkara muamalah itu juga tidak rigid sebagaimana ibadah Pak.
Kalau ibadah itu kan kaku. Dalam artian apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, tinggal kita laksanakan, itu ibadah. Kalau muamalah itu sebaliknya Pak. Semuanya boleh. Al aslu fil muamalah ibahah. Segala hal yang terkait dengan muamalah itu pada asalnya adalah boleh. Hatta yadulad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi berbeda dengan prinsip dalam ibadah. Kalau dalam ibadah al aslu fil ibadah at tahrim, segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram. Jadi sangat rigid sekali kalau ibadah. Mana aturannya, mana dalilnya. Sepanjang itu ada dalilnya, mari sama-sama kita kerjakan. Tapi kalau muamalah itu semuanya boleh Pak. Semuanya boleh. Hatta yadulad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi tidak semudah seseorang itu mudah mengharamkan sesuatu kalau Allah tidak haramkan Pak. Jadi jangan sedikit-sedikit haram hanya gara-gara kita melihat permukaannya saja. Lalu kita mengatakan ini haram. Padahal ternyata Allah menghalalkan. Tidak ada sesuatu yang terlanggar dari prinsip-prinsip yang sudah dilarang, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mudah mengharamkan dalam perkara-perkara muamalah, memang harus hati-hati tadi Pak. Kita harus hati-hati dalam perkara muamalah. Tetapi juga tidak semudah kita menjas langsung segala sesuatu yang terlihat dari permukaan seolah-olah haram, lalu kita langsung menjustifikasi haram. Kita harus melihat sabab urutnya misalnya dari hadis tersebut. Kemudian kita juga harus melihat substansi yang terjadi di dalam akad tersebut. Nah, jadi tidak semudah bahwa segala sesuatu dalam muamalah itu sedikit-sedikit saja lalu kita mudah mengharamkan. Padahal yang namanya muamalah semuanya boleh sekali lagi Pak. Karena tadi kita betapa rigidnya menyikapi persoalan-persoalan muamalah, akhirnya kita ketinggalan Pak dari umat yang lain. Umat yang lain itu sudah berlari, sementara kita masih berkutat dalam persoalan-persoalan hukum. Ini gara-gara misalnya saat ini sudah sarana digital. Dalam muamalah yang terjadi, pembayaran digital, kemudian proses jual beli digital, kemudian pengiriman pun betapa mudahnya. Kadang-kadang kita hanya berkutat dalam persoalan hukum, ini halalkah atau haramkah? Ini tidak terjadi zaman Rasul. Jadi seolah-olah yang namanya muamalah itu kita hanya melihat hitam putih. Kalau ibadah ya kita melihat hitam putih mana dalilnya. Tapi kalau dalam persoalan muamalah, maka tidak semudah kita hanya melihat hitam putih lalu mudah menjustifikasi ini adalah sesuatu yang diharamkan. Jangan mentang-mentang dalam Al-Quran tidak disebutkan digitalisasi Pak. Pian bolak-balik Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara muamalah saat ini yang penyebutannya begitu canggih, ada fintech, finansial teknologi, jadi pembiayaan secara digital, bahkan juga pian bayar infak, sedekah, zakat itu tidak hanya secara cash, bisa melalui virtual. Itu contohnya Pak. Di situ ada kode untuk bisa menyampaikan infak pian, infak terbaik pian atau sedekah terbaik pian untuk misalnya pembangun atau wakaf terbaik pian untuk pembangunan fasilitas ibadah yang ada di Masjid Ar-Ridha. Cukup pian mengklik, memoto berapa uang yang ingin pian sampaikan, itu sampai dengan mudahnya. Ini adalah akibat kecanggihan teknologi. Tetapi apakah gara-gara hal itu tidak pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita mengatakan ini haram? Akhirnya umat Islam begitu ketinggalan. Umat lain sudah jauh berlari, umat Islam masih berkutat di dalam persoalan-persoalan hukum.
Di dalam misalnya akad saja Pak, persoalan akad. Kita kadang-kadang menyikapi akad ini hanya secara lisan. Bil lisan, akad itu hanya dengan lisan. Kalau dalam bahasa kita mungkin juallah, tukarlah. Kalau kada dengan itu seolah-olah jual belinya batal. Padahal semakin canggih transaksi atau muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa dan segala macamnya yang terjadi hari ini, tidak bisa lagi kita hanya melakukan ijab qabul itu dengan ucapan Pak. Ijab qabul itu bisa dilakukan saat ini dengan bil kitabah, dengan tulisan. Biar naik Gojek Pak, misalnya dari Antasan ke Ciel Barat kah timur? Barat dah. Menuju ke Pasar Lama misalnya, tinggal pian klik aja selesai. Di situ tertera berapa jumlah uang yang harus pian bayarkan dari jasa pemakaian Gojek misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang memudahkan. Jadi yang namanya akad itu, bahkan saat ini akad yang terjadi secara digital itu lebih transparan Pak. Amun kita kadang-kadang bagojek biasa barang aja. Barang aja Pak. Pada saat kita naik barang aja, tapi sampai ke tempat tujuan 50.000 aja sih Din. Tidak terukur bahkan. Kalau Gojek atau yang lainnya itu terukur Pak, per meter, per kilonya berapa, setengah kilonya berapa, sehingga dalam hal saat ini lebih transparan jual beli atau juga ijarah. Kalau Gojek itu kan menyewa jasa orang, lebih transparan dibandingkan di masa lalu. Kita jual beli lewat marketplace. Bahkan barang yang ditawarkan itu lebih jelas. Maka itu dalam jual beli itu yang dilarang goror. Goror itu ketidakpastian Pak. Kalau kita melakukan jual beli melalui marketplace atau melalui sarana digital, itu biasanya barang yang ditawarkan sudah sangat rinci sekali Pak. Berapa jumlah yang ingin kita beli, kemudian apa speknya, isi daripada barang itu, manfaatnya, kualitasnya, itu dijelaskan secara rinci. Jadi terkadang jual beli yang terjadi hari ini bahkan lebih transparan, lebih jujur dibandingkan jual beli di masa lalu. Jual beli di masa lalu itu kadang-kadang lebih menculasi dibandingkan saat ini Pak. Bahkan orang menjual barang saja bisa punya 2 timbangan Pak, 2 literan. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Neraka wailah orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza qalu 'alan nasi yasawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang mereka pada saat minta timbangan orang lain, maka mereka minta lebihkan. Tetapi ketika mereka menimbang, maka yukhsirun, mereka kurangi. Neraka wail untuk mereka yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi akad yang terjadi hari ini lebih transparan dibanding masa lalu Pak. Yang namanya akad itu tidak hanya bil lisan, tidak hanya dengan ucapan Pak. Bahkan dengan ucapan itu kadang-kadang, mohon maaf Pak, ada di antara kita jualah seadanya aja sini, jual seadanya, atau berelaanlah aja sini, ibah melakukan akad bil lisan. Terkadang pedagang itu Pak, pada saat melakukan ucapan seperti itu, berelaan, kata-kata yang ya kamuflase, ternyata dalam barang yang sidin jual itu ada kecurangan Pak. Sidin tahu barang yang sidin jual itu cacat, lalu ditimpali dengan kata-kata berelaan. Seolah-olah dengan kata berelaan itu menghapuskan dosa kesengajaan yang beliau buat pada saat beliau menjual barang yang cacat pada saat itu. Padahal itu tidak bisa menghapuskan dosa dari apa yang sengaja dia lakukan. Yang namanya berelaan itu Pak, hanya bisa menghapuskan kalau itu tidak sengaja. Misalnya pian menakar meliter minyak. Pada saat meliter minyak itu kita sungguh-sungguh sudah. Tapi ketika kita menuangkan itu kadang-kadang ada juga terlimbah sedikit
terbuang. Maka ketidaksengajaan inilah yang bisa dihapuskan dengan kata-kata berelaan, jual seadanya. Tapi kalau sidin sengaja, tahu bahwasanya barang yang dijual itu ada cacatnya, maka itu tidak bisa dihapuskan hanya dengan ucapan berelaan, seadanya. Tetap itu akan menjadi dosa bagi seorang pedagang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Bahkan Nabi tadi mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang dia menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Jadi yang namanya akad itu ternyata menurut para ulama kontemporer bisa dengan lisan, dengan bahasa apapun, tergantung kepada budaya masing-masing tempat. Wadah kita mungkin dengan ucapan jualah, tukarlah. Di Jawa mungkin dengan ucapan terima kasih. Kemudian bisa juga dengan kitabah, bil kitabah, dengan tulisan. Bisa juga dengan yang namanya bil fi'li, dengan perbuatan. Bisa juga dengan isyarat. Kalau orang itu bisu, tuli, maka dia melakukan jual beli dengan isyarat. Tapi ada satu akad yang kada boleh dengan isyarat, Pak. Tidak boleh dengan tulisan. Tidak boleh dengan yang namanya perbuatan, yaitu harus dengan ucapan. Kira-kira akad apa, Pak? Akad nikah. Nah, kalau akad nikah kada kau apa dengan yang lain. Sahnya akad nikah itu hanya dengan ucapan. Jangan imam pian tarik bibiniannya lalu pian bawa ke rumah, sah nikahnya tidak. Jadi harus dengan ucapan, bil lisan. Yang namanya akdun nikah itu harus dengan ucapan. Qabil tu nikahaha, atau dengan bahasa Indonesia, aku terima nikahnya si Pulana binti Pulan dengan mahar yang telah disebutkan tunai misalnya. Nah, Bapak-bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi di dalam perkara-perkara muamalah itu memang tidak semudah kita langsung menjustifikasi itu adalah haram. Sepanjang tidak ada transaksi-transaksi yang dilarang di dalamnya. Apa aja transaksi yang diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, itu ada 11 macam, Pak. 11 macam. Yang apabila 11 macam ini tidak ada di dalamnya, maka jual beli itu halal. Apapun bentuknya, apapun sarana yang kita gunakan dalam muamalah itu, maka hukumnya adalah ibaha atau mubah. Pertama apa? Riba. Jadi tidak ada unsur riba di dalamnya. Tidak ada unsur riba di dalamnya. Karena riba itu diharamkan baik itu dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam surah Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Dalam surah Ali Imran ayat 130. Dalam surah An-Nisa 160 sampai dengan 161. Dalam surah Ar-Rum ayat 39. Semuanya Allah menjelaskan tentang keharaman riba. Kemudian di dalam hadis Nabi juga sangat rinci sekali. La'anallah, Allah melaknat akal riba, orang yang memakan riba. Mukilahu, orang yang memberi riba. Katibahu, orang yang mencatatnya. Syahidai, 2 orang saksinya. Hum sawaun, kata Nabi. Mereka itu semuanya sama. Kemudian masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang praktek riba yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu riba fad, atau juga riba nasiah, atau juga riba jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah ghish, penipuan, Pak. Penipuan itu, jadi kalau ada akad yang di situ ada penipuan, maka jelas haram. Kemudian maisir, maisir itu judi. Jadi saat ini sedemikian rupa judi itu sudah direkayasa, Pak. Bahkan judi itu sudah merambah secara digital. Jadi seolah-olah tidak judi, padahal judi. Padahal judi. Kemudian apalagi goror. Goror itu beda dengan penipuan. Kalau penipuan itu salah satu pihak tahu dia melakukan penipuan. Tapi kalau goror itu ketidakpastian. Dua-duanya tidak pasti. Penjual tidak pasti, pembeli tidak pasti. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan rinci. Kemudian yang kelima, ihtikar. Ihtikar itu penimbunan. Nah, penimbunan barang, menimbun barang. Terutama adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok. Kalau ditimbun, maka orang ini diharuskan untuk menjual dengan harga normal. Nah, dengan harga normal. Kemudian monopoli, melakukan monopoli. Itulah yang menyebabkan jurang kemiskinan itu semakin menganga. Gap antara fakir, antara miskin dengan kaya itu semakin jauh. Karena apa? Karena hanya segelintir orang yang mampu untuk memonopoli, melakukan penjualan atau juga memproduksi barang-barang tertentu. Kemudian bai an najasi. Bai an najasi itu menciptakan permintaan palsu.
Nah. Kemudian riswah. Riswah itu bahasa Malaysianya rasuah. Nah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang disogok dan menyogok dua-duanya di neraka. Apalagi menjelang pemilu. Nah, menjelang pemilu. Amun kada beduitan kada kawajan. Nah itu. Berarti sudah kotor. Yang seharusnya politik itu bersih. Asyasah dalam Islam itu adalah seharusnya jujur, bersih. Tidak ada yang namanya rasuah. Tapi karena keinginan yang besar untuk menduduki suatu jabatan, akhirnya dengan cara apapun dilakukan. Terjadilah yang namanya rasuah atau riswah itu dengan tanpa disadari. Kemudian ta'alluq, tergantung. Jadi jual beli yang satu tergantung dalam jual beli yang lain. Kemudian bai'inah. Bai'inah ini bahilah bahasa kitanya, bahilah. Dan ini banyak terjadi Pak di kampung-kampung. Jadi kadang-kadang misalnya ada orang hendak minjam duit. Lalu jarang hendak meminjam ini berapa bunganya? Kan kalau bunga itu riba. Ya sudah kayak dijajar, kita pura-pura melakukan akad jual beli barang. Jadi seolah-olah ada barang yang diperjualbelikan, tapi pada hakikatnya ternyata yang terjadi di antara keduanya adalah riba. Misalnya, jar yang satu, aku hendak minjam duit 1 juta. Nah, pura-pura aku jual handphone ini ke Ikam 1 juta. Nah, handphone di tangan Ikam, lalu Ikam bayar ke aku duit 1 juta cash. Saat itu juga, ini dinamakan dengan inah Pak. Saat itu juga handphone yang ada di tangan si pembeli tadi dibeli kembali oleh si penjual tadi dengan harga misalnya 1.250.000. Yang asalnya dia tadi menjual 1 juta, dia beli kembali 1.250.000, tapi bayarnya cicil kena ku bayari jarnya sebulan akan datang menjadi 1.250.000. Akhirnya handphone itu di tangan Sidin lagi. Pertama Sidin dapat 1 juta, yang kedua Sidin dapat handphone Sidin kembali yang Sidin sudah jual tadi. Ini kan sama saja, tidak ada jual beli di dalamnya. Adapun jual beli handphone itu hanya sekedar kamuflase aja. Bahasanya itu mengakal-akali hukum Tuhan, mengakal-akali hukum Allah. Allah Maha tahu Pak apa yang ada dalam hati manusia. Sesungguhnya yang terjadi itu sebenarnya adalah minjamkan ke orang 1 juta, bayarnya 1.250.000 sebenarnya. Jadi minjam 1 juta kan bayarnya bulan depan jadi 1.250.000, itu sama saja riba. Bahkan ada juga behila emas supaya Sidin dapat pahala jarang si mayit ini kita behilah emas saja berkeliling dari milik Sidin dibariakan. Nah, dibariakan berkeliling supaya Sidin banyak pahala Pak. Pokoknya sampai kena kembali lagi kepada ahli waris. Itu namanya bahilah. Supaya si fulan yang mayit tadi mendapatkan pahala. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Coba nang seikung menilip, mengikuti. Kadang memulikakan, kadang mengulingkan. Bisa abut orang baik mana tadi emas tadi jar. Maka kita tadi sepakat mengulingkan emas tadi. Supaya sampai kembali kepada ahli waris. Nah bapak-bapak ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahkan Aisyah pernah mengatakan kepada Zaid bin Arqam ketika Zaid bin Arqam itu menjual sesuatu dengan dengan inah, kata Aisyah kepada Zaid bin Arqam bahwasanya jihadnya bersama Rasulullah SAW itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara perbuatan yang namanya inah Pak. Nah bapak ibu wal hadirat rahimakumullah, kemudian talaqi rukban itu juga jenis transaksi yang dilarang di dalam Islam. Talaqi rukban itu artinya adalah menghalangi penjual dari kampung supaya mereka tidak mengetahui akan harga, lalu dicegat di tengah jalan, dicegat di tengah jalan, lalu dibeli barang dagangannya. Mereka tidak tahu berapa harga di pasaran, akhirnya dengan murahnya dibeli oleh para tengkulak. Nah ini namanya dalam Islam talaqi rukban. Nah bapak-bapak ibu wal hadirat rahimakumullah, jadi sebenarnya itu saja prinsip-prinsip yang diharamkan sepanjang transaksi jual beli kah
sewa menyewa kah, atau akad apapun yang kita lakukan di dunia ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan dari 11 macam tadi transaksi yang dilarang di dalam Islam, maka sesungguhnya jual beli yang kita lakukan itu adalah jual beli yang dihalalkan, Pak. Jadi sebenarnya mudah saja di dalam muamalah itu, kalau tidak ada 11 hal yang terlanggar di dalam muamalah yang terjadi hari ini, maka walaupun sarana sudah semakin canggih, misalnya secara online, digital dan segala macamnya, maka jual beli itu kembali kepada ibahah atau juga boleh, Pak. Nah, Bapak Ibu hadir wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga adalah misalnya kita menabung misalnya. Kalau akad, kita harus lihat dulu akadnya apa, Pak. Kalau akadnya itu sebagaimana yang ada dalam hukum Islam, misalnya akad mudharabah, kerjasama, musyarakah, itu juga kerjasama, tapi ada beda antara mudharabah musyarakah. Kemudian akad-akad yang memang sepanjang itu ada dalam hukum Islam, maka hal itu diperbolehkan, Pak. Jadi jangan kita mengatakan, kadang-kadang kita umat Islam sendiri, Pak, yang mengkerdilkan bank syariah. Bank syariah ada yang bahkan mengatakan bank yang tidak syar'i, ya. Bank yang tidak syar'i. Padahal di bank syariah itu, ya, di Majelis Ulama Indonesia ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang mereka menstandarkan fatwa yang digunakan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah ketika ingin mengoperasionalkan sebuah produk. Jadi produk itu tidak semudah misalnya sebuah bank bikin lalu dipasarkan, tidak. Produk itu boleh dipasarkan oleh sebuah bank syariah kalau sudah ada fatwa DSN-nya. Siapa mereka yang ada di DSN itu, Pak? Mereka-mereka yang ahli di bidang hukum Islam dan juga di bidang ekonomi. Jadi yang berkumpul di DSN itu bukan hanya para ulama, Pak. Mungkin para ulama tahu hukum, tetapi tidak tahu tentang ekonomi. Jadi yang hadir duduk di Dewan Syariah Nasional itu bukan hanya ulama, tetapi juga pakar ekonomi. Disitulah mereka ada yang lulusan Mekah, Madinah, dan Timur Tengah lainnya berkumpul untuk membuat satu fatwa yang akan menjadi operasional standar sebuah lembaga keuangan syariah. Kita yang miskin ilmu mudah sekali untuk mengatakan bank syariah itu haram. Padahal bank syariah itu operasionalnya mereka sudah berdasarkan standar fatwa Dewan Syariah Nasional. Mungkin ada 1-2 oknum yang ketika, karena yang bekerja di bank syariah itu kada semua anpai dididik syariah. Ada yang dari fakultas ekonomi, fakultas umum, fakultas konvensional, kemudian diterima bekerja di bank syariah, yang mereka jangankan tahu apa itu akad murabahah, mudharabah, karena tahu baik. Dididik hanya dalam beberapa bulan lalu mereka bekerja. Akhirnya oknum-oknum inilah yang kadangkala memperburuk citra bank syariah. Padahal bank syariah itu sudah ada standar fatwanya. Hanya gara-gara 1-2 oknum yang keliru di dalam mempraktekkan. Kadang-kadang baik ketika kita bertakun kan apa gerang akad murabahah, mudharabah, lalu mereka mendeskripsikan seolah-olah bank konvensional, pian kena baik dapat bunganya, padahal tidak ada bunga, Pak. Tapi karena mereka dididik hanya beberapa bulan saja, beda dengan lulusan-lulusan syariah yang mungkin lebih mengetahui akan detail bagaimana operasional. Nah inilah, jadi tidak mudah sebenarnya kita langsung menjustifikasi bahwa semua lembaga keuangan syariah itu hanya nama. Padahal alhamdulillah, Pak, kita diberikan pilihan. Kalau dulu kita hanya diberikan bank konvensional, tidak ada pilihan lain. Tapi alhamdulillah saat ini kita diberikan pilihan yang insya Allah pilihan itu adalah lebih baik daripada yang dulu. Mohon maaf nih, misalnya ada di antara mereka yang mengharamkan bank syariah.
Tapi ternyata dalam donasi-donasi yang mereka antarkan, yang mereka suguhkan, ternyata bank konvensional, Pak. Nauzubillah. Jadi donasi-donasinya bank BCA, bank Mandiri, justru donasi mereka mengatakan bank syariah haram, tapi ternyata dalam donasinya justru adalah bank-bank konvensional. Ibarat mengatakan babi itu haram, tapi ternyata justru mengetengahkan makanan yang diharamkan. Demikian, paling tidak dengan kita menyediakan saluran yang ada dalam donasi bank syariah, paling tidak kita membesarkan yang namanya lembaga keuangan yang insya Allah melaksanakan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalaupun ada, maka kitalah orang yang akan menjaga, kitalah yang akan mengkritik. Mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat, menjadikan lembaga keuangan syariah kita menjadi bank yang memang betul-betul murni melaksanakan prinsip-prinsip atau juga akad-akad syariah, hukum syar'i. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya memperhatikan aspek-aspek ibadah saja, tetapi juga kita memperhatikan aspek muamalah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.